Setiap anak yang hadir kelas kita adalah pribadi yang unik dan istimewa. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dia Septian Trilestari dari SDN Modongan, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 132 Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak nyaman belajar di kelas. Namun, setelah mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai pendidik berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak, agar anak merasa nyaman saat belajar di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah air di bumi ini bisa habis? Apakah bisa habis? Selama ini apakah bisa habis? Bisa habis kalau apa? Apakah musim kemarau juga langsung bisa ketersediaan air langsung habis? Tidak. Masih ada cadangan air di mana? Dalam tanah. Ya. Jadi apakah air itu bisa habis, anak-anak? Apakah air di bumi ini bisa habis? Tidak. Jawabannya. Air di bumi ini tidak akan habis. Ada yang tahu kenapa tidak bisa habis? Karena adanya apa? Kenapa air itu berasal dari mana sih, anak-anak? Dari tanah. Dari tanah. Itu ada dari mana lagi? Ya, lautan. Ada dari danau. Ya, dari pohon. Simpanan akan di pohon. Juga dari turunnya air hujan. Air hujan dan turun ke tanah akan diserap oleh siapa? Ini adalah air. Ya, itulah kenapa air di bumi tidak bisa habis, karena adanya siklus air. Ya, siklus air atau jauh air. Nah, kita hari ini akan belajar tentang siklus air ya, sehingga nanti ke depannya kalian bisa menjaga kelestarian air, bisa hemat air, matikan keran jika sudah tidak digunakan, gunakan air seperlunya, secukupnya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang kedua, siswa mampu membuat skema terjadinya siklus air dengan benar. Anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi, kita mari tepuk konsentrasi dulu ya. Kita mulai tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku menjelaskan, aku mendengarkannya. Siap. Nah, sekarang coba dibuka di buku paketmu halaman 117. Sudah? Halaman 117. Di situ ada perubahan cuaca di bumi. Silakan dibaca di dalam hati ya. Aku bisa main. Bacanya? Sekarang Bu Septi mau tanya, apa sih siklus air itu? Yang bisa silakan angkat tangan. Andi, Anda Iqbal dulu. Yang disilakan di apa siklus air itu? Siklus air adalah proses
murid-murid dari kelompok auditori akan mengamati video pembelajaran tentang materi siklus air melalui perangkat handphone yang sudah mereka bawa. Tugas secara kelompok, mereka akan menuliskan tahapan-tahapan dari siklus air. Selama proses diskusi berlangsung, guru mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid terkait topik siklus air. Guru akan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan lanjutan kepada siswa yang membutuhkan tantangan lebih lanjut maupun siswa yang dirasa perlu untuk diberikan pemahaman lebih. Guru juga melakukan penilaian selama diskusi kelompok berlangsung. Guru juga membuat catatan-catatan terkait perkembangan siswa. Setelah proses diskusi selesai, tiap-tiap kelompok akan melakukan presentasi hasil diskusinya ke depan kelas, dan kemudian kelompok lain yang menanggapi. Ada yang mau tanyakan?
berdiskusi